Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Malinda Sinta, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Kedung Cino, Kabupaten Jepara. Di sini saya akan memaparkan tugas modul 1.1.A8, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kemudian, pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya berpikiran bahwa pembelajaran berpusat pada guru. Selain itu, saya juga berpikiran bahwa murid ibarat kertas kosong dan pembelajaran fokus pada kemampuan kognitif murid. Pertanyaan berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, pemikiran saya terkait pusat pembelajaran berubah, yaitu yang semula saya berpikir bahwa pembelajaran itu berpusat pada guru, sekarang saya memahami bahwa pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berhamba pada anak. Peran kita sebagai guru tidak lagi menjadi instruktur dalam pembelajaran, melainkan sebagai fasilitator. Dalam pembelajaran, murid harus terlibat agar pembelajaran tersebut menjadi milik murid. Yang berubah dari pemikiran saya berikutnya setelah mempelajari modul 1.1, yaitu murid bukanlah kertas kosong. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak bukanlah kertas kosong yang dapat digambar sesuai keinginan orang dewasa, melainkan anak lahir memiliki kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Oleh karena itu, sebagai guru, tugas saya adalah menebalkan laku murid dengan cara menuntun atau memfasilitasi para murid dalam menggali potensi yang mereka miliki. Selain itu, sebelumnya saya berpikir bahwa pembelajaran itu fokus pada kemampuan kognitif murid. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa belajar harus sesuai dengan minat dan bakat murid itu sendiri. Dalam pembelajaran, tidak hanya aspek kognitif saja yang harus dikembangkan, akan tetapi juga aspek afektif maupun psikomotor. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan setiap potensi yang dimiliki oleh masing-masing murid, sehingga tercapai keselarasan antara cipta, rasa, dan karsa. Guru membimbing murid sesuai dengan minat dan bakat masing-masing, yang tentunya disertai dengan pembelajaran budi pekerti, sehingga murid tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, akan tetapi juga memiliki kecerdasan emosional, spiritual, dan kecerdasan transendental. Pertanyaan berikutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang akan saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu melalui pembiasaan, seperti berdoa bersama, pembacaan Asmaul Husna, dan salim dengan guru. Pembiasaan tersebut dapat menumbuhkan budi pekerti para murid. Hal yang akan saya terapkan berikutnya yaitu melaksanakan pembelajaran yang menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran inovatif, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga murid dapat merasakan merdeka belajar. Hal yang akan saya lakukan berikutnya adalah menjalin kerjasama antara lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Keluarga merupakan tempat utama dalam melatih pendidikan sosial dan karakter anak. Lingkungan sekolah menjadi salah satu tempat anak belajar dan mengembangkan potensi diri. Ketiga lingkungan tersebut dapat menjadikan anak sebagai manusia yang memiliki kesadaran sosial dan bertanggung jawab atas kemerdekaan dirinya dan orang lain, menjadi manusia mandiri dan berbudi pekerti.
maupun menjadi anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.